Halo, selamat datang di Sauna. Show-nya Azmi dan Nuna. Itu kata pertama setelah berapa lama gak ketemu tuh Kak? I think 2 bulan sih. Oh iya ya. 2 bulanan kita gak ketemu. Yes. Karena yang kemarin itu sebenarnya kita buat ngetes doang aja. Benar. Tapi Dan baru lagi nih ketemu sekarang. Betul. Ya kan? Karena pas gue bikin itu niatnya udahlah ini buat ngetes. Buat ngetes sistem aja. Tapi pas ngedit kayak kok sayang banget ya iya. gak diupload. Kok ternyata bagus ya dalamnya Iya, gitu bener, kan. bagus banget lagi. Jadi ya udah kita posting aja dan ternyata Benar. bagus loh Kak responnya kan. Oh iya, bagus ya? Dari keluarga aku, dari teman-teman aku tuh kayak Oh, ih udah liat seru. juga? Oh, udah ngeliat. Wow. Makanya aku juga ngasih tahu Kakak kan. Oh, iya. Iya kan. Aku sampai Kak lihat nih teman aku nonton sekeluarga itu lucu banget sih. Itu di saat yang bersamaan gue ngasih tau kalau juga. Iya itu ngakak banget. Ngakak Jadi lucu. gue ngefotoin temen gue di kantor kan. Iya. Gue fotoin temen gue di kantor, mereka lagi ya nobar sauna. Gue bahasa gue gitu. Gue kirim ke Nuna. Di saat yang bersamaan Nuna juga, Kak gue juga baru mau ngirim deh. Terus ada temennya gitu. Iya, temen gue kayak ngasih tahu, ini gue nonton satu keluarga sauna lot. Terus kayak astaga, tapi oke, lucu sekali. Responnya bagus lah. tapi ya responnya. Bagus. Alhamdulillah ya responnya. Jadi semoga bagus. kedepannya juga bagus sih harusnya. Amin. Ya kan? Semoga kedepannya lebih bagus lagi ya. Amin. Terus 2 bulan kemarin ngapain aja Nun? Udah bulan kemarin aku agak hibernasi ya. Karena aku harus menjalankan kewajibanku, bertanggung jawab atas pendidikanku. Dan alhamdulillah kemarin sudah kelar sidang. Selamat. Kasih selamat dulu buat Nuna ya teman-teman. Terima kasih ya. Akhirnya terlewati juga masa-masa itu. Jadi Nuna baru aja kemarin menyelesaikan sidangnya ya. Tinggal wisuda ya. Tinggal yudisium sama wisuda. Alhamdulillah lah. Semoga lancar-lancar Nun sampai beres ya. Amin. Lu tau gak sih pas lu ngabarin itu? Pas lu ngabarin, Kak alhamdulillah gue kelar sidang gitu kan. Itu gue lagi posisi yang gue lagi main badminton sama teman-teman gue kan. Terus kayak udah capek banget. Gue pengen balik aja. Terus pas gue pengen balik, gue ngeliat inian lo kayak Nuna kelar sidang, gue langsung kayak ayo main lagi. Langsung semangat lagi. Seneng banget. Soalnya dari kemarin itu kan lu galau di situ kan. Akhirnya ya Allah temen gue udah kelar sidang. Gue sampai mau menangis kayak oh my god. Makanya gue kayak Kak aku kelar sidang gak? Terus caps lock semua lagi. Iya. Soalnya dari kemarin kan gue ngucapin teman-teman gue Kak Azmi yang kayak kapan Nun buka label. Kapan terus gue yang kayak pressure kayak ya Kak doain aja ya Kak. Gue juga pengen buka lakban hitam itu dari kemarin. Oh iya bahasa gue lakban hitam ya. Iya. Kapan itu semoga besok lo yang buka lakban hitam gitu kan doanya Kak Azmi. Kak Azmi kalau misalkan gue mention temen gue di Instagram. Karena rutin banget tuh. Iya. Karena banyak ya ternyata temen gue. Banyak banget. Iya. Terus ternyata alhamdulillah terbuka juga lakban hitam itu. Alhamdulillah terbuka lakban hitam Dar Fatimah Hanuna Espesi. Jadi Nuna jurusan psikologi. Gokil. Berarti nanti gelar lo espesi ya? Espesi. Alhamdulillah ya. Lihatlah seorang sarjana ini. Seorang sarjana baru fresh graduate. Alhamdulillah. Ya kantor-kantor yang mau buka lowongan. Tolong loker. Info loker dong. Saya siap bekerja keras. Gokil. Tapi ngomongin soal kuliah ya. Betul. Gue jadi inget. Ini apa ya? Maksudnya kalau kuliah itu yang jurusan apa tadi sih? Pas itu psikologi. Itu jurusan lo yang milih sendiri atau lu diarahkan sama orang lo? Alhamdulillah syukurnya gue milih sendiri. Milih sendiri. Iya, jadi sebenarnya back to story juga, gue tuh dari SMP mau ke SMA itu kayak mamah gue tuh udah mempercayakan ke gue Kak. Kayak kayaknya lo harus deh milih apa yang pengen lo mau gitu. Jangan sampai lo salah gitu. Iya, jadi akhirnya lah gue memilih sendiri. Jadi gue dulu ngambilnya IPA, terus dari IPA gue ngambil lagi psikologi. Waktu itu gue pengen kedokteran. Cuman setelah menerawang nih ya, dengan sikap gue yang agak cowok-cowokan, bukan cowok-cowokan apa ya, terlalu aktif gitu, gue ngerasa kalau dokter kayaknya
kita tuh harus jadi orang yang kayak mendengarkan, kalem. Gak mungkin dong ada orang yang kayak kebanyakan ngomong sebagai dokter gitu kan. Nah gue tuh butuh wadah atau media. Gue suka di kesehatan, tapi gue juga pengen nih interaksi sama orang. Nah itulah gue ketemu di psikologi itu. Iya sebenarnya menyadarkan sih temen gue sih waktu dia lagi curhat-curhat terus kayak lu cocok deh non psikologi. Terus kayak psikologi apa tuh? Awalnya underestimate dulu kan. Ternyata waktu gue cari tahu waktu SMP kelas 3 ternyata gue baru tahu psikologi tuh ilmunya banyak, bukan cuman hanya mengurusi orang yang tidak waras. Karena itu tidak butuh disebut orang yang tidak waras juga sih, karena kan emang banyak sebutan yang lebih baik daripada itu kan. Ya udah akhirnya masuk ke gue. Kalau kakak sendiri gimana? Kakak tipe orang yang jurusannya dipilihin atau gue diarahkan. Gue udah bisa langsung jawab. Itu gue diarahkan non sebenarnya. Kayak gue waktu lulus kuliah itu ngomongin kuliah ya benar. Sorry. Lulus SMA. Ya lulus SMA itu gue sama teman-teman gue tuh udah di planning gue adalah gue mau ke Bandung, kuliah di Bandung lah. Entah kampus apa, tapi waktu itu gue mau tes di UIN Bandung kan. Gue mau tes ke sana, udah mau berangkat nih sama teman-teman gue, terus nelfon kayak udah lo gak usah berangkat lah. Emang kenapa? Ini udah daftarin sama di kampus inilah. Hah? Udah daftarin? Iya udah. Terus jurusannya segala macam ini itu. Ya pokoknya intinya gue masuknya jurusan IT dan gue diarahkan. Wow. Gue kayak jurusan IT apaan? Gue saat itu masih kosong. Jadi bener-bener kakak tuh nggak tahu? Nggak tahu. Gua tentang jurusan ini, tentang kuliah ini. Nggak tahu. Gue tuh pas akhirnya gue pulang ke rumah dan udah di situ lah gue nanya ke abang gue yang kebetulan dia jurusan IT juga, terus jadi programmer juga. Gue nanya ke dia nih IT nih ngapain? Gue SMA pelajaran komputer bolos mulu ya kan, tiba-tiba masuk jurusan IT aneh juga kan. Iya sih. Iya kan, terus kayak ya udah gue nanya ke abang gue, ini lo pokoknya kalau lo masuk jurusan IT itu jangka panjangnya adalah kalau sekarang banyak orang mencari kerja. Terus lo tuh kalau udah menguasai lo nggak bakal lo cari kerja lah, terus kerjaan yang nyari lo. Terus diiming-imingi dengan budget 2 digit, bayaran bocah lulus SMA diiming-imingi. Siapa yang nggak mau? Iya kan? Sekarang aja gue masih mau. Gitu. Diiming-imingi budget 2 digit kayak, wah kayaknya menarik nih gitu. Sampai pas masuk, shit salah. Jadi kakak ngerasa salah jurusan malahan di IT itu? Gue ngerasanya pas semester I think 4 sih. 4? Udah mulai 4 udah mulai ini ya, berasa tengah-tengah banget tuh kan. Kayak mau mundur kayak udah nanggung dari tengah, mau maju kayak mumpung di tengah justru kayak jadi bingung. Ya udahlah lanjutin aja. Terus waktu perasaan kakak tuh kan kakak ngerasa salah jurusan itu, apa yang gimana sih cara kakak tuh kayak berdamai kayak ya udahlah terusin aja? Cara gue waktu itu akhirnya gue nyari kesibukan di luar sih. Kayak gue ikut beberapa komunitas, kayak ada belajar radio, komunitas belajar radio, terus ada beberapa komunitas musik juga. Ya gue ngikut lah beberapa. Ya itu escape way gue sih untuk kayak ya udahlah gue jenuh di kampus, gue nongkrong sama teman-teman gue dari cari komunitas apa segala macam, itu escape way gue sampai akhirnya gue ngerasa kayak ketika gue ngerasa kayak IPK gue udah jeblok banget saat itu. 1,2 IPK gue. Wow. Kacau banget. Wah. Terus gue semester 4 apa 5 itu kayaknya. Di antara itulah. Semester gue 1,2. Di situ gue sadar. Udah gue kayaknya nggak bisa gue beres dulu deh gitu. Iya benar lagi. Akhirnya. Lu ngerasa salah jurusan gak sih? Pernah gak? Kalau misalkan salah jurusan untuk saat ini enggak. Karena yang gue bilang alhamdulillah. Karena mungkin pilihan gue juga kan. Walaupun sebenarnya memilih sendiri itu juga ada tidak enaknya lah ya. Ada pertimbangan juga kan buat pertimbangannya terlalu banyak. Karena ibaratnya gue tahu bidang yang gue pengen, tapi gue gak tahu gue pengennya larinya kemana waktu itu. Jadi butuh orang-orang yang ibaratnya udah ada di sana. Makanya harus nanya ke senior-senior gitu kan. Ngobrol-ngobrol dulu sama kakak tingkat gue. Kak kira-kira gimana ya, psikolog tuh kayak gimana ya, atau misalnya ke dokter kayak gimana ya. Saya dulu tuh gue pengen tiba-tiba ada yang ngarahin jadi dokter gigi lah, ada yang inilah gitu kan. Sebenarnya kesehatan gue suka, cuman kalau misalkan untuk di satu tempatnya tuh gue bingung waktu itu. Makanya waktu gue ada psikologi, awalnya tuh gue kayak gue bisa nggak ya di sini, gue bisa bertahan nggak ya. Ternyata alhamdulillah tidak salah jurusan, gue happy malah di sana. Happy ya? Ya seperti kata orang mungkin kayak
kalau lo masuk psikologi sama aja lo belajar rawat jalan gitu. Lo pernah denger kata-kata itu gak sih Kak? Gue baru denger sih. Nah jadi kalau lo masuk psikologi katanya ada 2 kemungkinan. Lo emang suka sama dunianya, atau kedua lo tuh sebenarnya lagi rawat jalan di dalamnya. Jadi sebenarnya lo tuh punya hal-hal ya kayak misalkan trauma dan lain-lain. Nah lo tuh bisa sekalian belajar tentang diri lo sendiri tuh di psikologi itu. Gitu. Dan jujur serius, waktu gue semester 1 gue kan dapat itu perkembangan anak ya kan. Perkembangan anak, jadi kayak lo dikasih tahu nih tahapan lo tuh kayak gimana, dan itu kita suruh analisis diri sendiri gitu. Iya, jadi kita nganalisis diri sendiri. Jadi gue tuh disuruh sama dosen gue buat tanya ke mamah gue kayak kapan gue udah bisa, kapan gue bisa merangkak, kapan gue bisa jalan. Terus kalau misalkan ada anak malu, kenapa ya masa lalunya? Nah itu diajarin lah di psikologi itu. Jadi kayak gue kadang tuh kayak ternyata sikap gue yang terjadi karena gue punya pengalaman ini, makanya gue ngalamin ini gitu. Makanya di situ gue seru ya, oke nih ini tempat gue nih gitu. Seru banget. Iya gitu. Wow. Jadi menganalisa menganalisa anak. Menganalisa anak tapi dari diri kita sendiri. Iya. POV-nya kita. Oh gitu. Jadi gak usah jauh-jauh, gak usah ke orang lain, kita dulu aja gitu. Jadi dari situ nanti kayak ternyata misalkan kan ada tuh anak yang misalkan gak berani ngomong, kenapa ya gitu kan. Nah nanti cari tuh apa ada kejadian di masa lalunya, misalkan kayak orang tuanya gak ngizinin, dulu kayak selalu bilang udah diem gitu. Jadi gedenya ya udah ngikut, kayak nggak berani ngomong. Kayak gitu. Kayak gue pernah ngebaca, kalau gue bukan orang psikologi ya, tapi gue pernah ngebaca satu artikel, pokoknya jangan katakan jangan kepada anak gitu. Iya. Jadi kayak aku mau ini ya jangan gitu. Jangan, benar. Jadi escape-nya bukan escape-nya, jadi lebih baik lo katakan misalnya kalau memang itu nggak boleh, ini mendingan yang ini deh gitu. Kasih tawaran yang lain. Bener kayak gitu gak sih? Bener ya? Iya bener. Atau enggak misalkan lo gak ngizinin, misalkan megang ini deh, megang gelas. Jangan megang gelas, tapi harus dijelasin. Kamu tuh gak boleh megang gelas karena gelas ini tuh panas, atau misalkan itu. Jadi anak tuh ngerti, aku gak diizinkan karena panas. Gitu. Iya. Kan kebanyakan orang tua kayak gak boleh, tapi gak dijelasin kan. Nah itu yang sebenarnya janganlah dilakukan. Sampai akhirnya lo merasa nyaman dong di psikologi. Iya, alhamdulillah ya gue merasa nyaman. Dan lu beneran ngerasa rawat jalan. Rawat jalan. Sebenarnya kalau misalkan rawat jalan sih kalau gue enggak, karena alhamdulillah gue mah nggak punya trauma itu kan, ya. Alhamdulillah. Cuman untuk mengenal diri gue lebih lanjut kayaknya iya banget, karena kayak ya itu yang gue bilang, ketika gue belajar misalkan salah satu mata kuliah ini, terus gue ngeliat di diri gue, pantesan ya gue kayak gini orangnya, ternyata ada kejadian ini yang bikin gue kayak gini gitu. Ada inian buat lo sendiri pada akhirnya, maksudnya pelajaran ya mengenal diri lah, mengenal diri lo lebih dan dalam itu lagi. Bisa gue edukasiin ke keluarga gue juga kayak gitu. Jadi kayak jangan sampai nih misalkan yang udah terjadi biarlah terjadi lah yang bisa diselamatkan mari selamatkan gitu. Iya. Oh wow ya kan, psikologi seru kan, makanya aku kayak tiap hari aku mengenal manusia. Nah disitulah gue mulai kayak ini gue dapat, karena disinilah gue bisa interaksi sama orang Kak. Iya. Gitu. Kalau misalnya kayak let's say kalau sekarang kan ada yang gue jadi kayak konsul sama psikolog jadi. Waduh. Jadi enggak, tapi maksud gue sekarang kan banyak yang mental health kayak gitu, isu-isu mental health gitu. Yes. Nah itu ketika ada orang datang, gue pengen itu sebagai lu pendengar aja maksud gue. Iya, psikologi itu sebenarnya dia sebagai pendengar, tapi itu kita sebenarnya kayak apa ya? Kita tuh ngarahin sebenarnya tuh titik permasalahan lo tuh apa. Jadi contohnya nih, misalkan kakak cerita ke aku misalkan, gue lagi sedih deh. Oh iya, sedihnya kenapa? Iya, aku sedih misalkan karena teman. Oh iya, apa perasaannya? Kok bisa sedihnya karena teman? Jadi digalinya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan orang kan suka ngomong ya, psikologi itu bisa membaca pikiran manusia. Enggak, salah. Sebenarnya yang bisa menemukan permasalahan-permasalahan itu ya diri orangnya sendiri. Jadi kita cuma menggali pertanyaan itu doang. Kayak apa-apa sampai di titik dimana ini loh permasalahannya, baru disimpulin sama psikologi. Nah itulah gunanya psikologi gitu. Tapi Kak, aku mau nanya deh, tadi kan kakak bilang kalau pelariannya kakak, pelarian gak tuh sebenarnya. Tapi pelarian kakak dari yang ibaratnya kakak jenuh di kuliah adalah kakak ke organisasi. Berarti kakak adalah orang yang aktif nih di organisasi bukan kampus. Organisasi, komunitas. Berarti kakak adalah orang yang aktif di komunitas saat itu ya? kampus. Boleh tahu dong bukan apa? Komunitas kampus.
apa dong? Komunitas di luar? Di luar kampus. Oh, kukira komunitas Enggak. kampus. Gue di kampus justru sama sekali gak aktif. Wah. Organisasi apapun gue gak aktif. Tapi gue aktifnya tuh di luar justru. Makanya kayak komunitas belajar radio itu ya untuk umum. Oh, I see, itu kakak ikutan. Ikut. Oh. Terus kayak bukan komunitas sih. Terus gue ikut kelas public speaking. Wow, bagus banget Kak. Asli. Karena gue dulu ada isu ya, kalau lu bilang orang gak berani bicara, gue ada isu itu dulu. Sampai gue presentasi tuh gue cuma jadi moderator lagi. Oh iya. Kayak ya moderator presentasi kampus gimana sih, kayak halo kami dari kelompok sekian ingin membawakan presentasi tentang lalala. Topik bab pertama akan dibawakan oleh ini. Udah gitu-gitu doang kan. Iya. Gue ada isu itu satu, makanya gue ambil kesibukan ya, salah satunya itu gue ikut kelas public speaking, komunitas belajar radio, dan komunitas-komunitas musik yang lain kayak gitu. Ya itu salah satu pelarian, bukan pelarian apa? Ngilangin jenuh lah ya. Ngilangin jenuh gua ke situ. Iya. Berarti kakak bisa menyatakan diri kakak produktif gak dulu dengan ikut komunitas-komunitas di luar itu? Pada akhirnya iya. Kalau sekarang gue pikir sih, ya ini gue dulu produktif ya gitu. Cuma kalau dulu sih kayak biar gak jenuh aja sih, lebih ke situ. Lebih ke biar gak jenuh aja. Bagus sih, tapi kayak gitu kadang tuh emang kita tuh butuh hal apa ya, kalau kata gue tuh butuh tempat buat cara naikin mood kita tuh. Kadang kalau misalkan gak bisa dari pelajaran, pendidikan, kita harus butuh komunitas-komunitas yang naikin mood kita itu. Iya bener. Ya kan. Nah gue juga ada tuh, dulu gue ikut Radio Untar Kak. Dengan pengalaman absurd gue, dan yang paling absurd sih itulah ya, yang gue beli anak ayam, terus anak ayamnya ketika meninggal terus gue kayak bolak-balikin gitu biar dia hidup lagi, tapi ternyata tidak terjadi. Itu salah satu tempat yang menurut gue bisa naikin mood booster gue. Jadi kalau gue udah jenuh sama perkuliahan, larinya ke Radio Untar. Mau main, mau nongkrong, playground lah ya. Iya, mau siaran. Di situ kayak udah lupas semuanya, ya kan? Iya. Kayak gitu. Persis lah kayak gitu feelnya Nun, iya, ketika kan? gue ngikut beberapa kesibukan di luar juga persis kayak gitulah feelnya juga, kayak wah ini dia nih yang ngebangkitin, maksud gue ya gue masih bisa hidup kok gitu. Gak perlu ada isu-isu apa-apa lagi gitu. Tapi lu pernah ini, maksudnya ya oke lah ngerasa salah, tapi kalau salah jurusan kan enggak ya, ngerasa salah jurusan enggak, tapi ya jenuh-jenuh lu itu dihilangin dengan ke Radio Untar itu. Iya, atau ke Radio Untar. Kalau gua di komunitas di luar kampus, lu ada juga kayak gitu enggak? Ada, gue ikut Indonesia Youth Volunteer Association. Jadi itu kayak semacam kita volunteeran, kita jadi orang-orang yang ngedidik adik-adik, tapi adik-adik jalanan. Iya. Gue pernah lihat lo yang pakai bukan rompi apa? Rompi, bener, ya kayak, ya pokoknya kayak rompi ya gitu kan. Itu gue ikut itu Kak. Itu adalah komunitas satu-satunya yang gue ikutin di luar kampus. Itu. Iya. Itu kayak itu keberanian luar biasa, karena biasanya gue cuman berani main kandang kalau kata orang. Jadi komunitasnya dalam kampus, organisasinya dalam kampus ya kan. Cuman kayak itu, nah for the first time tuh, kenapa ya? Itu sebenarnya ada kisah kilas baliknya sih. Jadi gue tuh di semester 6 gue tuh kayak apa ya, gue ngerasa kayak kok gue gini-gini aja, nggak tahu tuh kan pikirannya mana. Terus nggak tahu, salah satu temen gue ada yang bikin story kayak lo tuh nggak tahu kapan umur lo apa bisa sampai di tahap ini apa enggak. Tapi kalau lo punya tujuan dan lo pengen ikut, ya udah lakuin aja gitu. Toh kalau misalkan gagal ya udah gagal gitu. Tapi kalau belum tentu gagal terus kan, bisa jadi itu berhasil. Betul. Jadi kapan lagi waktunya. Dan di saat itu gue langsung kayak iya ya, kayaknya gue harus mencoba keluar dari kotak nyamannya gue. Nah gue keluar, tiba-tiba gue ketemu lah itu Indonesia Youth Volunteer Association. Waktu gue ikut itu kayak oh ternyata gue bisa nih organisasi komunitas di luar juga. Dan ya alhamdulillah lah, itu seru sih, kayak ngajar adik-adik, ketemu anak-anak kecil gitu kan. Ih, berjiwa mulia banget. Alhamdulillah. Aduh jadi malu. Jangan gitu, gak gitu juga. Tapi ternyata seseru itu. Ternyata banyak cerita yang ibaratnya bisa memotivasi gue, karena gue ketemu anak-anak itu gitu loh Kak. Kayak iya kan, kayak oh ternyata gue tuh kan kadang ngerasa kayak udah gue emang orang paling capek di dunia. Kan kadang kita ngerasa gitu, kadang apa gue orang paling ini tidak adil kadang gitu kan. Tapi ketika gue ngelihat mereka terus kayak
mereka cerita lah pengalamannya mereka cerita tentang keluarga, terus gue kayak oh iya ya ternyata gue harus bersyukur ya dengan hal-hal kecil kayak gini, gue harus bersyukur Iya, gitu. bukan bersyukur dalam arti yang kita ternyata ada yang lebih dari gue, enggak. Bukan. Tapi lebih bersyukur kayak ya Allah terima kasih udah dikasih nikmat seperti ini gitu pada akhirnya. Gitu. Bener. Ih, keren banget Ya, Indonesia gitu. Youth Volunteer Association IVA. Terjauh kemana? Terjauh gue sebenarnya gue pengen banget ke luar pulau, cuman kan masih belum diizinin ya sama keluarga. Jadi gue terjauh itu ke Cilincing. Cilincing utara itu kan? ya dia di Jakarta Utara dan itu wow, gue baru melihat kayak Wah, Cilincing. Jakarta versi lain gitu, kayak Jakarta Iya, tapi iya. bukan di Jakarta nih kayaknya gitu. Iya, Itu bener-bener. Cilincing nih. Another view dari Jakarta Nah, ya ke iya. situ. Itu kayak harusnya pemerintah harus coba main ke sana deh. Itu lingkungan yang grunge banget sih buat gue. Wah gila itu. banget. Buat lingkungan rock and rollan itu. Ya benar. Gue sempat main ke rumah teman gue di Cilincing ya kayak gitu. Pas gue main tuh kayak ya Allah nih kanan kiri udah truk-truk gede. Iya Ini banget juga kan. serem banget demi apapun. Banget. Dan Terus, kehidupannya di sana juga ya grunge, itulah. grunge. Tapi Keras. Itu Jakarta keras tuh. Oh. Di situ kayaknya adminnya tuh. Aduh. Aduh ya Allah. Tapi Kak, aku pengen tahu deh hal apa yang lo lakuin semasa kuliah tapi sekarang tuh menurut lo feelnya udah gak sama lagi setelah lo wisuda. Misalnya udah lo kelar kuliah, kan Iya. ada dong pasti momen-momen yang lo pernah ngelakuin nih. ngerti. Ya kan? Kalau ya paling nongkrong sih. Oh iya Nongkrongnya lagi. ya. Karena gue ya kita sama-sama maksudnya pernah mengalami masa-masa kuliah. Yes. Ya lu baru aja menyelesaikan kan. Lo waktu episode kemarin juga pas pilot lu bilang lu suka eksplorasi karena menurut gue emang itu lagi masa-masanya kan. Iya. Memang dan saat itu gue juga lagi masa-masa kuliah, gue masih sering eksplorasi lah gitu. Iya. Hal-hal baru buat gue kayak gue tiba-tiba ikut kelas public speaking, AIWO ya kan pas segala macem. Itu yang gue lakuin salah satunya juga nongkrong. Karena ya gue nongkrong nggak cuma sama anak-anak kampus. Gue tuh dikenal di kampus wow. mas-mas biasa aja lagi. Oh iya. Ya kayak ya udah bocah yang salah jurusan aja udah. Kuliah nggak care gitu bodo amat. Tapi gue ya bisa dibilang kalau sekarang akhirnya dibilang produktif di luar. Oh. Nah gue banyak nongkrong bukan sama anak kampus tapi sama anak-anak luar kampus. Dari ya itu dari komunitas ini komunitas itu nongkrong. Nah itu yang gue lakuin yang gue kangenin ketika gue lakukan hal yang sama setelah gue lulus. Feel-nya beda ya Kak? Feel-nya beda banget. Wow. Even gue waktu itu pernah ketemu sama teman komunitas gue, terus kita nongkrong melakukan hal yang sama, ngopi di tempat yang sama. Niatnya mungkin kayak kita throwback yuk gitu kan, throwback yuk kita nongkrong di satu tempat waktu itu, terus kita ngobrol apa segala macam, melakukan hal yang sama seperti saat itu, saat gue kuliah dan dia juga masih kuliah, terus kayak feel-nya kok lain ya gitu. Oh iya ya. Ya yang terasa cuma feel kita kangen aja sama dia. That's all. Oh iya. Lain-lainnya sih. tuh kayak ya enggak. Karena mungkin urusannya udah beda-beda juga gak sih Nah, itu Kak ya bener-bener. kan? mungkin Pikirannya udah kemana-mana udah beda kan. itu. Kalau dulu kan masih satu pikiran. Iya. Ngatain dosen yang sama misalnya. Betul. Mata kuliah yang sama. betul ngomongin teman. Ngomongin teman yang sama gitu kan. Kalau sekarang tuh kayak punya kehidupan sendiri-sendiri, tiba-tiba Iya. ditemuin cuman kayak iya apa kabar Iya gitu. Aduh itu Lo gimana kehidupannya hari ini? sebenarnya miris sih tapi ya gitulah. Gitu ya. Begitulah tapi ya begitulah keadaannya gitu. Tapi miris sih kayak kita dulu sedekat itu gitu. Tapi Iya, setelah iya berapa lagi. lama gak ketemu, terus kita ketemu lagi, tapi isi kepala kita udah beda-beda, Iya. udah rame banget nih. Gua isi kepalanya duit dari mana lagi ya, tambahan dari mana lagi, ntar gue mau ngapain nih, orang tua gue gimana kayak gitu. Iya. Ya saat kuliah mana ada pikiran kayak gitu kan. Iya lagi benar. Iya kan. Iya sih. Kayaknya itu yang akan gue rasakan juga deh Kak. Tapi sekarang nanti. udah ada kali belum? Iya Mungkin sih. untuk saat ini deh Untuk ada. saat ini mungkin feelnya belum berasa kayak kakak kan. Karena kan baru-baru. Cuman kayak feel tiba-tiba temen rantau-rantau gue yang misalkan dari Kalimantan, Papua udah pada pulang. Itu kan jadi kayak udah ya udah nggak bisa main lagi ya sekarang. Iya nggak sih? Feelnya udah kayak dulu tuh masih yang kayak nongkrong yuk di mana yuk gitu. Ke kampus yuk apa jajan yuk. Tapi sekarang tuh kayak oh iya ya kita udah kayak punya tujuan masing-masing sekarang ya. Benar. Iya kan. Tapi dia yang rantau-rantau itu langsung maksudnya di sini ada saudara kah atau Enggak, mereka bener-bener rantau sendiri Kak. ngekos? Iya. Keren ya orang-orang daerah tuh Keren. yang gue salutin itu dia berani. Iya Kan tahu? makanya gue suka banget, makanya waktu mereka di sini ada salah satu teman gue waktu itu nggak bisa pulang waktu Lebaran. Aduh sedih Terus banget. iya sedih banget, anak rantau juga dia. Terus akhirnya
gue kirimin makanan lebaran so kan. sweet. Kayak gue kirim makanan. Terus dia kayak sumpah seru banget. Dia bilang gitu. Gue kira gue gak akan ngerasain vibes lebaran di tahun ini. Tapi thank you ya Nun udah ngasih kayak vibes itu gitu. Sedih Jadi banget. iya. Terus gue kayak sedih ya Allah. Gimana ya kalau karena dulu Kak gue tuh adalah anak yang kepengen juga ngerantau. Oke. Gue tuh kayak pengen aja ngerasain vibes rantau tuh gimana sih gitu Seru kan. tau. Iya, ya kan? Seru kan? Ya gitu, cuman ya udahlah karena keadaan dan tidak boleh ya udah nggak apa-apa. Jadi waktu gue ngeliat teman-teman gue kayak, oh iya ya berasa banget ya kalau misalkan nanti kena homesick lah, ya kan? Untuk anak-anak rantau gitu-gitu. Terus kayak mereka baru mengenal dunia yang baru di Jakarta, terus kayak jadi gue tuh senengnya adalah membawa teman-teman gue yang anak rantau ini karena mereka kan belum tahu tentang Jakarta. Jadi kayak ayo kesini mereka tuh vibe-nya yang jadi kayak seru banget jadi gue gitu ya. iya kan, dan itu ngebuat gue kayak oh ya seru juga nih. Jadi gue ke bawah hype gitu loh kayak ayo kesini gitu. Gue ya jadi happy kayak Iya, jadi kebawa happy juga kan. Iya kan. Anjir. Oh seru iya. sih. Tapi kalau ngomongin soal rantau, gue gak tahu ini terbilang rantau apa enggak ya. Tapi gue sempat kayak waktu itu sempat ke Pare, kampung Inggris tuh gak? Oh gue juga pernah. Serius? Waktu gue SMP. Oh iya. Kalau gue kemarin 2000 pokoknya pas Jakarta habis banjir tuh 2019 apa ya? Pas habis banjir tahun baru lo tau gak? Banjir tahu. Itu Yang waktu 2019 ke 2020 iya, gue ingat, kok gue gak salah. Nah pokoknya di bulan Januari 2020 gue ke Pare saat itu. Nah itu gue ngerasa kayak gue yang tadinya gak terlalu deket, bukan gak terlalu deket ya, gak terlalu banyak komunikasi sama orang tua. Kayak misalnya gue lagi kuliah, oh ya udah gue kuliah ntar pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, udah masuk kamar. Tapi pas di Pare gue kayak tiba-tiba gue jadi sering nelfon Umi gue, Umi. Berasa tuh homesick. Homesicknya iya, terus kangen orang tua iya, terus kita dikasih jatah. Waktu itu kan gue masih belum kerja kan, kita dikasih jatah, nih duit sebulan deh gitu. Kayak anjir gue apain nih duit ya. Terus di sana memang barang murah-murah. Iya, tapi gue benar. jangan sampai karena murah gue kalap. Iya benar. Ya itulah seru-serunya merantau itu sih. Dan gue salut sama orang-orang di luar Jakarta lah. Dia ya itu kayak dari temen lu dari mana, Kalimantan, Papua. Mantap. Pada ngerantau sini gila, berani banget. Keren. Itu mental yang kuat lagi. Iya. Itu kayak ibaratnya itu bukan jauh kota per kota kan enggak. Itu beda kayak pulau. udah beda pulau. Keren makanya. Zona waktunya aja udah beda lagi. Iya, WIB makanya. sama WIT kan. Iya. Tapi rata-rata teman-teman rantau gue kalau gue tanya, lu mau balik gak misalkan ke pulau lo? Enggak, gue pengennya di Jakarta. Gak mau balik. Jadi kayak mau cari kerjanya di Jakarta aja. Iya. Ya udahlah, nikmatin aja deh perjakartaan itu teman-teman. Tapi Jakarta memang ya seru sih. Iya, Maksudnya ya kan? teman-teman gue juga ya di kantor ada teman-teman beberapa dari orang teman-teman gue dari orang timur juga gitu. Ya seru juga sih, mereka juga memang ya kayaknya gue kalau balik ke kampung pun gue cuma akan buka usaha. Udah Iya, menikmati kan? masa tua lah hasilnya gitu. Menikmati masa tua itulah. Sekarang nggak apa-apa gue dihajar habis-habisan di Jakarta gitu. Iya itulah. Sebenarnya serunya apa ya? Lo punya temen kampus yang ibaratnya beragam itu. Jadi kayak lo punya cerita gitu kan. Betul. Oh gitu. Gue suka tuh dengerin mereka adatnya kayak gimana gitu kan. Nah, Seru banget seru lagi. banget Kayak dari situ. Tapi lu suka exploring ini nggak, kayak anjir adat istiadat tapi budaya-budaya di tiap-tiap daerah gitu gak sih? Kalau exploring mungkin lebih sering ini sih, kayak nanya, ceritain dong adat gini-gini gitu kan. Nggak pernah langsung terjun gitu? Oh nggak pernah. Lu harus cobain Nun. Oh iya, kakak pernah. Gue pernah ke daerah random banget. Apa? Gue tuh dari dulu emang random, maksudnya gue nggak terlalu suka dengan, bukan nggak terlalu suka ya, tapi gue nggak terlalu. Apa? Ya nggak terlalu suka mungkin ya, sama hal-hal yang lagi rame. Contoh misalnya film A lagi rame, oh ya udah biarin, ntar aja kalau udah sepi gue baru nonton. Atau agak lain lah. iya, film A lagi rame, oh ya udah gue cari film lain deh yang sepi di saat yang bersamaan juga, di saat yang bersamaan juga. Gue nggak terlalu suka main rame-rame lah, kayak kasarnya gitu. Nah untuk jalan-jalan juga waktu itu gue sempat ke daerah namanya Batang, lu tau nggak? Nggak tahu. Ada. Namanya Batang. Jawa, gue lupa Jawa Tengah apa Jawa Timur gitu. Terus? Daerah Jawa. Orang kan liburan ke Jawa, Jogja, Iya, Semarang. benar. Gue ke Batang. Sumpah, gue baru denger loh nama daerah namanya Batang. Batang. Itu Dia apa? kayak ya kabupaten perkampungan kayak gitu-gitu. Oh. Apa Ya. yang menarik di sana? Gak ada. Gue random aja. Gue kira ada hal yang lo cari kan di sana. Tapi di sana gue menemukan saat itu gue lagi merasakan
suasana lingkungan sekitar gue tuh lagi kisruh banget. Kayak lo sempat waktu itu ada isu pribumi sama non pribumi, itu kisruhnya luar biasa, bahkan sampai perang saudara lah kasarnya gitu ya. Gue kisruh banget tuh. Pas gue kesana tuh gue kayak bener-bener gue di sana disambut. Gue waktu itu gue nyari bukan disambut yang sampai marawis gitu, kagak. Enggak, maksudnya disambut dengan baik lah gitu. Terus gue ke salah satu penginapan, gue nanya, di sini tempat yang bagus apa ya gitu. Biasanya sih kalau warga-warga sekitar sini kalau sore nontonin bola, wah baru tuh. Nontonin bola kampung. Nontonin bola di lapangan. Oh kebetulan lapangannya dekat emang. Lumayan deket mas, kata dia mas, kalau mau sore. Seru banget lagi. Kalau mau mampir bisa sore ke sana gitu. Oh ya udah deh kata gue naruh barang-barang pas segala macem kayak ya udah deh gue sore beneran gue nonton sendiri kayak jajan cilok gitu. Lucu banget Seru tahu. Terus udah gitu sih. Ditanya sama warga salah satu orang, mas saya lihat baru di sini. Iya mas, saya lagi liburan di sini. Oh liburan ke sini nggak ada apa-apa ya tadi. Iya sih, saya saudaranya Pak Lurah. Si paham. Gue ngomong kayak gitu biar gue gak diculik. Biar gue gak disengin. Diculik. Ya. Gue bilang saya sama saudara saya kan Pak Lurah sini. Oh saudara Pak Lurah, Pak gue juga gak tahu dia nyebutin nama siapa. Iya gue takut banget ternyata dia anaknya gitu. Lah saya anaknya Pak Lurah. Terus gini, ada saudara yang dari mana? Apa yang kakak lakukan kalau misalkan itu terjadi? Tapi untungnya itu enggak sih. Iya untungnya kan. Tapi kalau itu beneran anaknya Pak Lurah, itu bakal lucu banget kalau menurut gue. Saya saudara juga, saya saudara. Hah? Ini ya saudara yang mana anaknya Pak Lurah? Tapi itu seru di sana tuh memang gue cuma di sana akhirnya ya gue menemukan di sana tuh masih ini Nun, masih apa? Nongkrong di warkop. Tuh nggak warung kopi, tapi bukan yang warung kopi di Jakarta ya, maksudnya warung kopi yang bener-bener kayak di perkampungan gitu tuh nggak sih? Yang kayak ada pendopo kayak iya kan? Yang di depan-depannya gitu ya. Iya, terus yang dagangnya kalau lu ingat drama Sidul Anak Betawi, si Manya itu punya warung kayak gitu persis. Oh kayak gitu. Persis. Ih, seru banget. Lucu banget kan. Pas gue iya Allah suka ini deh, drama apa kayak yang vibes pedesaannya tuh ada banget. Balik lagi ke kuliah Nun. Tapi ngomongin tentang kuliah ya Kak, ada gak sih dosen yang bikin lo tuh kayak lo inget lah sampai sekarang, mungkin dari jasanya, mungkin dari perlakuannya. Bener. Kalau dari gue sambil mikir di otak gue tuh tadi tuh ada, cuma gue tiba-tiba hilang. Gimana kalau lu dulu? Oke, karena gue sudah ada di otak gue. Kayak emang udah dicecer nih dosennya. Iya, enggak deh. Kenapa? Dosen itu baik kok. Tapi ada. Ada. Okay. Salah satu dosen itu tidak akan aku sebut namanya, tapi ya si dosen inilah ya. Dosen lah. Ya dosen ini sebenarnya kenapa ikonik karena gue waktu dapat dia itu ternyata gue baru dapat dosen ini, ya kan? Itu kan gue anak bimbingannya lah. Ya, gue anak bimbingannya si dosen ini. Terus gue baru for the first time menemukan dosen yang dia punya kayak tahta di universitas gue sangat tinggi gitu loh. Jadi kalau kita sebut namanya, orang-orang tuh langsung iya siap gitu. Iya, wah, keren kan? Makanya kenapa ikonik menurut gue karena jujur dia ini didikannya tegas banget Kak. Tegas didikannya tegas, terlalu tegas menurut gue. Wow. Iya, tegasnya tuh sampai kita harus siap mental kalau udah udah ketemu sama dia, kita harus siap mental. Tapi bagusnya adalah karena dia mungkin dosen yang disegani juga sama dosen-dosen lain. Jadinya waktu itu gue pernah ada kejadian di mana gue tuh jadi bimbingan dosen gue ini itu telat Kak. Telat karena emang dia tuh banyak yang harus dikelarin dulu. Sedangkan teman-teman gue yang lain itu waktu itu adalah udah nyebar data lah. Dan waktu itu gue harus kayak ketemu sama wali kelas gue. Kayak wali kelas tuh kalau misalkan di kuliahan gue namanya dosen PA, pendidik akademik gitu kan, pembimbing akademik. Terus si dosen pembimbing akademik ini udah kayak yang kalian tuh minggu ini udah harus ini ya, kelar ngambil data, kalian harus ngerjain bab 5 bab 4 dan bab 5. Sedangkan di saat itu gue belum nyebar data sama sekali. Karena ya itu yang gue bilang, dosen gue ini sangat teliti. Saking telitinya tuh kayaknya harapannya sangat besar gitu loh. Jadi kayak ada kesalahan dikit tuh kayak ulang gitu. Jadi sedetail itulah untuk kita nyebar data. Dan waktu itu tuh kayak
gue akhirnya sama teman-teman gue bertiga tuh ngomong, Bu maaf gitu kan ke dosen Oh ibu. PA. Enggak, dosen pendidik akademik gue. Haha, aku tak akan menyebut itu. Iya oke. Ibu ya kan, ibu dosen pembimbing akademik gue, ini ibu benar ya dosen. Maaf Oke. Bu, tapi kita belum gitu kan, kita belum nyebar data. Dan lo tahu dosen PA gue tuh langsung kayak, kenapa kamu belum nyebar data? Ini udah bulan apa? Udah dimarah-marahin nih. Terus kamu siapa dosennya gitu kan? Terus gue sebut lah nama dosennya. Oh si ini. Ya udahlah nggak apa-apa, pelan-pelan aja nak gitu, pelan-pelan aja nggak apa-apa, semua ada tahapannya. Gue sama temen gue gini, Allah tadi udah marah-marah ke kita, udah bilang kenapa belum nyebar data waktu nama itu tersebut. Wah. Ya langsung kayak langsung zoom. Oh nggak apa-apa, udah nggak usah buru-buru gitu, nggak usah buru-buru, baik. Tapi gitu loh, ikonik itu sih. Gue baru tahu dia tuh ternyata terkenal di kampus gue dan emang disegenin. Jadi kalau sebut nama dia tuh, si dosen gue ini, kalau udah disebut nama dia kayaknya udah orang kayak baik, siap saya yang salah. Siap saya yang salah, baik gitu. Tapi kalau lo ada nggak? Nah sekarang waktunya lo, it's your time. Ada. Gue to be honest ya, gue lupa namanya. Gue lupa namanya tapi gue inget banget ya, wanita, ibu lah gitu. Kenapa ikonik? Bukan karena sikapnya yang kalau kan tadi lumayan tegas lah kayak gitu-gitu. Ini tuh enggak, dia tuh gue inget banget gue diajarin 1 semester sama dia. Nama mata kuliahnya tuh PSBO. Sebentar, singkatnya saking ikoniknya nih dosen gue saking gak care banget. PSBO itu pokoknya ada sistem-sistemnya gitu dah gitu. Tapi gue sering menyingkat melesetin sih katanya jadi Persatuan Sepak Bola Online. Ya. Terus pokoknya PSBO lah gitu mata kuliahnya. Terus kenapa ikonik? Dosen ini dari bab pertama, dari pertemuan pertama dia datang nih, set. Halo, selamat siang semuanya, nama saya lalala. Oke, silakan bagi-bagi kelompok. Pertemuan selanjutnya sampai habis kita mempresentasikan bab 1, 2, 3 sampai beres. Paham. Bentar, ibu ngapain? Fungsinya ibu ngapain? Astaga. Iya sih, ada lagi juga, iya kan. Ada dosen yang kayak gitu. Ibu-ibu. Jangan sama lagi. Ibu iya, jangan-jangan dia dari kampus lo ke kampus gue. Iya. Bisa jadi. Ada yang kayak gitu. Menyebalkan banget kata gue. Dia cuma dibagi bab-babnya doang kan. Terus besoknya kita cuma presentasi, ya kan? Boron non kayak diajarin kisi-kisinya aja sama dia kagak. Kayak misalnya gue kelompok 2 misalnya. Lu kelompok 1. Oke, kelompok 1 Nun, kamu besok bawain bab 1 ya gitu, presentasi bab 1. Kelompok 2 kamu presentasiin bab 2 dan selanjutnya kayak gitu. Udah, dianya mah di kelas datang, ya kelompok 2 maju. Lalalala presentasi selesai, tanya jawab segala macam udah beres, udah. Iya. Apa ini? Fungsinya apa? Fungsi saya apa? Aduh, itu menurut gue kayak jujur gue lupa namanya, tapi ya gimana gue mau kenal nama dengan cara seperti itu kan? Bener. Coba menurut lo. Kayak itu sih yang menurut gue sampai terakhir itu ya lumayan ikonik pada akhirnya buat gue, kayak ini dosen ini gue kalaupun nanti ketika one day misalnya gue jadi dosen apa segala macem, gue gak bakal kayak gitu. Gak mau gue, gila gaji buta dong. Ya gue tahu sih gajinya berapa anyway. Tapi dosen lo ada kayak gitu juga di kampus lo? Iya kayak gitu. Jadi cuman yang kayak lo bilang gak, cuman bagi kelompok, terus berapa udah, terus dia datang ya kelompok selanjutnya terus terakhir ada yang mau ditanya, udah gak ada, oke pulang, udah pulang. Tapi ngomongin presentasi di kampus, ini kan suka ada hal-hal menarik ya. Iya. Lu kalau waktu itu sempet gue ngeliat tuh di Twitter suka ada meme-nya kayak silakan yang mau bertanya tapi gambarnya gambar Thanos apa. Iya. Pokoknya ada ancaman dah gitu. Lu sempet kayak melakukan kayak gitu gak? Enggak lagi, gue gak berani Kak. Kalau di teman-teman lu gitu gak ada? Enggak sih, gue belum menemukan sih teman-teman gue yang berani kayak gitu kan. Iya, tapi kalau lo pasti ada. Pasti. Kalau gue anak belakang ya. Lu tau kan tahta di kelas itu anak depan pinter, anak tengah ya biasa aja, anak belakang nih yang berandal. Nah gue anak belakang nih. Jadi anak belakang itu ya kalau di kelas gue ada anak belakang yang berandal, yang brutal. Tapi ada juga anak belakang yang udah saking pinternya. Ada.
Terus? 2 orang. Nah waktu itu gue presentasi nih sama anak-anak belakang. Si paham tuh. Presentasi ke depan kita jelasin lalala. Oh sebelum presentasi kita setting. Oh. Kita minta anak-anak yang pintar. Pertanyaan ya? Iya. Siap-siap pertanyaan. Gue Boro mau ntar lu nanya ini. Boro gue gak nyampe ke situ. Oh. Bang ntar lu nanya ya. Oh ya udah gue nanya. Lu nanya apa ntar? Gue nanya ke dia, lu mau nanya apa bang? Nih ntar gue nanya ini. Nah jawabannya yang mana gitu. Gue setting. Dan itu gue bahkan minta usulan. Kasih 3 pertanyaan bang. Terus kalian jawabannya juga. Jadi tuh ntar sebelum maju gue blast dulu misalnya ke lu apa ke siapa, ntar lu nanya ya. Nanyanya ini. Nanyanya ini. Nah kan misalnya ketika gue tahu banget nih ketika kelompok gue yang maju, itu yang ngebunuh banyak banget tuh. Ada yang mau nanya muka-muka pembunuh. Udah yang ambis-ambis kayak. Iya itu benar. Ya kan, Anak depan udah begini semua tuh. Salam 5 jari gitu. Tapi yang gue tunjuk yang udah gue setting dong pasti. Kan gue moderator. Iya benar. Dan biasanya dibatasin juga kan kak? 3. Iya kan 3. Kalau gue 3 aja lah gitu. Ya silakan itu nanya, ntar kan dia jawab. Udah ada nih jawabannya, tinggal jawab. Tapi hal terbrutal gue yang gue lakuin saat gue kuliah, saat gue presentasi di kampus adalah kita presentasi nih di depan nih. Terus samping kita kan dosen ya. Temen gue ngetik. Jadi temen gue ngetik di laptop, tapi laptopnya nggak nyambung ke visualnya gitu, enggak. Ngetik di laptop, gue kira ngetik apaan? Ngomongin dosen samping gue. Kan gue di kampus kan dipanggilnya Bakoy kan. Koy lihat dosen gini. Tapi ngetik tuh. Kayak kelihatan kerja tuh kan. Terus gue bilang, gue baca. Gue balas. Takut banget loh. Itu hal terbodoh yang gue lakukan. Dan tapi itu seru. Aduh bener-bener. Makanya gue tahu kan kenapa gue jadi anak belakang kan. Itu gue dibilang itu brutal banget men. Kita ulangan asal ngisi gitu. Tak udah bodo amat lah. Salah jurusan. Welcome. Gak apa-apa. Ya Allah udah gak care banget gue saat itu. Tapi ya alhamdulillah ketika udah terakhir ya gue ngerasa kayaknya ini yang harus gue selesaikan. Ya gue harus maksimal lah gue di sini gitu. Gue sampai gue selesai sidang. Saking gemeterannya gue sidang waktu itu. Ya gue tahu sih makanya feel lo ketika lepas sidang itu. Iya. Wah gitu. Gue feelnya berasa banget. Karena waktu itu gue bener-bener gue diajak senyum aja gak bisa. Diajak bercanda aja. Dan lo offline ya kak? Lo offline? Iya kan? Wah itu lebih tegang lagi. Gue offline. Gue masih belum ada online waktu itu kan. Iya. Gue masih offline. Gue itu pressure-nya Masya Allah tabarakallah kan. Kenceng banget tuh. Gue sampai diajak bercanda sama temen gue gak bisa. Wah iya sih. Pas gue udah masuk ruangan. Dadar selesai. Zap. Ya udah itu aja. Terima kasih mas. Nanti tinggal tunggu hasilnya lalala segala macam gitu kan. Gue bilang, tapi hasilnya gimana bu? Memuaskan? Alhamdulillah memuaskan tadi. Bu saya boleh sujud syukur dulu gak bu? Oke, mereka nge-freeze berapa set? Boleh bu? Iya. Sujud syukur. Iya. Karena emang di saat itu tuh kayak udahlah. Sumpah itu bener-bener depres banget itu. Iya, parah. Serius makanya pas lo bilang, Kak gue udah selesai sidang. Alhamdulillah. Ya Allah. Wah gila. Label hitam seret terbuka. Tapi ya sih vibes sidang tuh kayaknya tidak. Gue gak pengen ngulang lagi deh di vibes sidang. Jangan. Ada yang sampai keluar nangis. Iya. Lu gimana kemarin? Lu kenapa gak mau ngulang vibes sidang? Seru kan? Seru. Ya gimana ya. Karena jujur gue itu dapat tanggal sidang itu kayak 2 hari penutupan sidang gitu loh kak. Oh udah masa-masa akhir banget ya? Jadi kayak gue akhir-akhir banget. Ya lo tahu kan kalau misalkan biasanya nih kalau mahasiswa dapat sidangnya akhir-akhir, pressure-nya tuh tambah gede. Karena teman-teman lo tuh paham gak? Teman-teman lo yang dari hari pertama sidang tuh udah yang kayak anjir udah banyak ceritanya, udah banyak spilan dosennya. Itu membuat gue semakin tegang dong. Iya. Wah tegang banget. Gue inget banget itu. Gue sampai nggak bisa. Gue H-1 mau sidang tuh gue nggak bisa tidur. Tapi gue kayak gue harus paksain tidur. Gue harus paksain tidur daripada gue nggak bagus, daripada gue ngangong-ngangong. Gue harus paksain tidur lah pokoknya gitu. Akhirnya gue paksain gimana caranya tuh gitu. Terus gue entah mengapa ya, tapi itu biasalah sebelum-sebelumnya tuh kan gue minta doa
dari siapapun lah ibaratnya gitu. Pokoknya nggak tahu ya, gue tuh selalu percaya kayak ibaratnya gue nggak tahu doa siapa yang akan terkabul, tapi kita coba aja gitu loh. Kita minta doa, entah mungkin gue minta sama tukang ojek pun bisa jadi doa dia yang terkabul kan dibandingkan doa gue. Makanya biasanya gue kayak pulang naik ojek aja tuh biasanya kayak Pak doain saya ya. Saya Iya keren banget. Iya kayak biasanya kan mereka ngajak ngobrol kan kayak bener-bener. Mbak apa misalkan mahasiswa apa misalkan semester akhir, oh mau sidang dong, iya Pak doain ya saya mau sidang, doain ya, oh iya Mbak didoain gini. Gue tuh juga minta doa sama Allah ya, nggak tahu tapi gue pastilah. Iya kan, gue ya lah itu pastilah ya, tapi gue minta doanya tuh kayak lebih spesifik gitu loh Kak. Gue inget banget gue doa selalu doa kayak ya Allah semoga sidangku hanya berjalan 30 menit. 30 menit. Gue tiap hari tuh gue ulang-ulang berjalan 30 menit dengan nilai segini gitu, dengan nilai segini. Gue ulang-ulang terus di hari H gue ulang-ulang terus kan, gue juga doain tuh kan, misalkan gue sebutin nama dosen ini, gue fatehain gitu kan. Udah. Dan lo tahu Kak, ini sumpah ini saksinya adalah teman gue yang nemenin gue sidang, karena waktu itu tiba-tiba sahabat SMA gue dateng, tiba-tiba kayak gue pengen nemenin lo sidang gitu kan. Ya udah, gue inget banget dia di luar, terus gue sidang di dalam, dan sidangnya itu bener-bener 30 menit. Sumpah. Wow. Yang menyadarkan gue adalah temen gue ngomong yang sahabat gue ini bilang, Nun gila lo 30 menit. Terus gue gini, 30 menit? Iya sumpah, soalnya dia megangin menitannya itu kan. Megang timer. Iya, terus dia bilang 30 menit nih. Terus gue gini, sumpah gue lemes banget kan Kak. Wah gila, itu pertama gue langsung sujud syukur juga kayak ya Allah makasih banget itu 30 menit. Dan alhamdulillah itu menyenangkan. Gue tuh gak ngerasa pressure yang teman-teman gue rasakan. Iya, jadi kayak spesifik ya. Wah gila. Nah itu, jadi buat lo kalau mau doa tuh spesifik. Iya. Gue gak kepikiran sidangnya berjalan iya kan? 30 menit. Iya. Gue gak kepikiran. Pokoknya gue doa gitu 30 menit menyenangkan. Gue bilang gitu. Dan bener-bener gue selama itu tuh gue kayak ya gue lagi bimbingan aja gitu loh. Saya pertanyaan pertama dari dosen penguji gue tuh bukan pertanyaan tentang skripsi gue, malah dia nanya, kamu ini ya organisasi apa di kampus kayak gitu. Terus gue kayak hah beneran nih pertanyaannya kayak gitu. Terus iya Pak saya gitu. Jadi gue ngobrol dulu Kak sama dosen penguji tuh, ngobrol dulu sekitar 5 menitan baru dia nanya. Dan itu cuman 2-3 pertanyaan. Terus oke, udah gitu, dari saya udah cukup gitu. Nanti ya di rombak-rombak, oh iya Pak makasih. Terus gue langsung kayak wah gila itu lemes banget. Gue kayak wah gila ya Allah terima kasih, sesuai janjimu ya Allah gitu. Kayak keren. Doa tuh spesifik ya gitu. Iya spesifik benar gitu sih. Gitu lah. Wow. Terkaget-kaget ya. Kaget tapi itu gue juga kaget sih. Gue di hari itu gue juga sekaget-kaget. Speechless gue itu loh. Enggak. Doa tuh yang spesifik ya Allah. Saya pengen jadi presiden gitu. Iya, presiden Indonesia nomor segini. Wakilnya ini gitu. Gitu spesifik udah gituin aja ya. Keren tuh. Iya, mintanya aja sama Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa gak spesifik? Iya. Keren. Aduh. Patut dicontoh itu. Iya kan, mantap. Terus Nun, kalau tadi lu sempat mention soal ditanya sama dosen, kamu organisasi aktif organisasi di kampus? Jujur kalau aktif. Kalau si Radio Untar itu komunitas, organisasi. Tapi itu dia buat organisasi. UKM. Organisasinya kayak universitas universal lah. Kan ada fakultas kan juga biasanya punya unit kegiatan kan. Bener. Nah gue kalau dulu gue unit kegiatannya tuh emang wajib. Jadi kalau lo anak psikologi ya lo harus ikut unit kegiatan fakultas psikologi dulu. Nah gue ikut itu. Terus buat yang universalnya gue ikut Radio Untar. Tuh. Oke. Nah sisanya udah tuh gue ikut yang kayak bukan volunteer sih, kayak panitia cabutan kalau kata orang. Panitia cabutan tuh gimana? Iya panitia cabutan, misalkan nih Kak BEM buka misalkan acara event A gitu. Siapa yang mau masuk? Nah kita daftar. Nah gue ikutnya kayak gitu. Karena jujur gue waktu udah masuk kuliah tuh gue gak pengen ikut yang kayak yang badan pengurus yang tinggi-tinggi kampus gitu loh, kayak BEM, DPM gitu-gitu. Jadi kayak kura-kura kuliah rapat. Iya kuliah rapat gitu. Soalnya gue melihat teman-teman gue kayak kuliahnya tuh rapatnya tuh kemalaman gitu loh. Bisa sampai jam 12 malam dan lain-lain. Too much ya. Ya jadi kayaknya gue lebih oke deh kalau misalkan gue ikut yang
gue masih bisa ngerasain vibes-nya gitu kan. Jadi panitia organisasi besar kayak gimana. Tapi di lain sisi gue juga punya waktu gitu loh. Kan kalau lo ada event acara panitia cabutan itu kan gak selamanya ada kan. Betul. Jadi kan sesuaiin lo juga kayak gue kayaknya kosong nih misalkan bulan ini sampai bulan ini, yaudah ikut deh gitu. Nah sisanya gue nge-MC Master of Ceremony-nya kampus. Jadi iya. Lo perform juga? Iya. Ih, keren. Acara pada malam hari ini, saya Fatimah Hanuna pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di acara konser selanjutnya. Jadi gue suka dijadiin kayak Nun ambil apa ini MC, Nun ini ya MC di sini. Oh iya Bu, iya gitu. Pokoknya keren itu betul. sampai gue dulu pernah punya cita-cita waktu gue masuk universitas gue ini, gue pengen banget jadi Master of Ceremony-nya waktu PMB mahasiswa baru yang universitas bukannya fakultas. Saya Hanuna selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara penerimaan mahasiswa baru 2023. Tapi itu capeknya luar biasa, gue baru tahu ya rasanya jadi MC sekelas dengan 3 hari lu full time gitu. Pertama ada pressure dari organisasinya juga, dia kan nuntut kayak lo tuh harus perfect, ya kan. Kedua ya itulah kayak lo harus bangunnya pagi dengan rumah gue yang jauh menjulang tinggi, gitu kan. Rumah Nuna kan yang sama Iya. kampusnya deket tuh. Kayak di sana udah harus jam 4. Jam berapa coba gue berangkat kalau di sana sudah jam 4? Di sana tuh di kampus. Di kampus udah harus dari jam 4 standby dari jam 4. Kata gue mah nginep ya. Hah gitu Berarti lah. dari rumah tengah malam dong. Iya. Ya jam 3 lah ya. Iya jam 3. Jam 3 itu udah harus bangun itu. Gue udah harus bangun. Udah jadi sholat di kampus lah gitu-gitu. Gokil. Tapi lu keren sih Nun bisa Thank you. ada apa achievement loh itu menurut gue. Ya alhamdulillah Bisa nge-MC sih, gitu. apa untuk universitas lagi. Iya, Bukan yang itu. fakultas. Iya sih. Berarti itu. kalau misalnya gue ke kampus lo nih, misal gue sekarang ke kampus lo, gue temenin Nuna gitu, pada Iya. tahu ya? Mungkin ya tahu ya. Mungkin tahu ya. Karena orang kampus kenal gue jadi kayak gitu. Jadi kayak MC kondang ya, MC kondangnya Universitas Tarumanegara ya gitu. Atau kadang Kak, lucunya ada gini, kan gue ibaratnya udah mau lulus nih kan. Berarti kan harus ada MC yang menggantikan gue. Penerus. Iya penerus gue. Jadi ada satu adik kelas gue ingat banget dia MC fakultas yang sebelumnya yang nge-MC-in gue. Jadi ada acara fakultas 2 tahun sebelumnya gue yang nge-MC-in. Terus setelah ya ibaratnya kan gue udah sibuk dan lain-lain. Dia mau nyoba nih Kak, minta dong. Ini apa kayak Tips and triknya. Ya gue kasih dong. Nih lo belajar ini. Yang ditanya pasti ini udah. Terus udah dia ternyata lolos kan. Wow, jadi keren. MC itu. Terus waktu ditanya sama anak BEM-nya, kok kamu bagus sih maksudnya MC gini gitu kan. Kamu kayak Hanuna deh. Oh iya Kak, aku adik kelasnya Hanuna. Oh udah pantas, udah masuk gitu. Jadi kalau udah ada label nama Hanuna tuh kayak udah aman ini adik kelasnya Hanuna, MC-nya pasti bagus. Tapi itu jadi pressure kan ya. Iya. Kalau misalkan adik kelas gue jelek, Kenapa lu lagi? kena gue juga. Jadi kayak ya alhamdulillahnya sih ya kayak gitu. Lu ngerasa gak sih kalau lu kayak dospem yang lu awal omongin? Apa? Ketika menyebut namanya, langsung gitu. Iya gak sih? Silakan. Iya. Tapi gitu sih. Keren loh bisa perform gitu. Iya keren. Ya tapi itulah gue jadinya pengennya ya yang meneruskan itu adik-adik yang deket-deket gue itu kan. Ya udah jadi biasanya kayak kan karena gue udah mau lulus tapi kan masih ada tawaran-tawaran di kampus tuh kayak ambil tapi kan karena gue udah bukan mahasiswa lagi nih. Jadi kayak ya udah gue kasih ke adik-adik gue yang kayak udah lo ambil nih buat pengalaman MC lu gitu kan. Nah biasanya ya itulah kembali lagi Radio Untar kan emang tempatnya public speaking itu kan. Tuh gue kadang sumpah gue pengen gini gue buka biro ini ya Master of Ceremony di kampus gue gitu. Bisa jadi kan. Ntar kasih fee-nya ke gue 20%, lumayan duit cuan. Iya ya bisa tuh. Iya kan. Tapi udah lulus sekarang. Iya sayangnya udah lulus itu baru kepikiran. Ada S2 nya gak sih? Hah? Ada S2 nya gak? Ada S2 nya ada. Udah lanjutin enggak. bikin di situ. Nanti dulu Aduh, ya saya mau liburan dulu ya. Biar Nuna dapat nafas dulu lah ya. Iya, bernapas dulu lah ya. Napas udah beres, sudah semua. Baru lanjut. Yuk, realita yuk. Ya, realita. Ayo saya hadapi Keren. semua ini. Pekerja komersial. Tapi kalau kakak ada Kak, kalau perform gitu. Kan kakak juga katanya kan ini kan suka bermusik dulu.
Masa gak pernah tampil lah kan? Pasti. Gue jadi anak band kampus tuh. Ya, Enggak, kan? pengennya gue, gue pengen punya titel anak band kampus sih. Asli, itu keren banget buat gue kan. Keren sih. Terus gue keluar kampus, gue di kampus gue jadi anak band. Ih keren banget buat gue. Keren banget asli. Saat itu gue bikin nama teman gue. Bikinnya juga si tahu bulat. Nah kan gue waktu itu baru datang ngeliat teman-teman gue di depan gerbang gitu kan, depan gerbang kampus. Main yuk. Lu bisa ngedrum kan? Bisa. Main yuk, panggung udah ada noh. Wah bayar berapa ya gue bilang gitu. Bayar berapa daftarnya? Kagak nih, gratis, anak musik ngadain. Oh boleh deh gitu. Terus pas gue ngeliat panggungnya, wah mewah banget nih. Panggungnya gala premier banget nih. Alias panggung bocah hajatan. Aduh. Waduh, tapi gak apa-apa lah ya. Terus gue liat depannya juga, ya kalau musik minimal ada yang nonton atau ada yang joget-joget gitu. Iya. Wah rame banget. Gak ada orang. Tapi kalau kata gue, wah ini yakin nih mau perform. Ini sepi loh, gak ada yang nonton. Udah gak apa-apa ya nonton. Udah akhirnya naiklah kita kan daftar lalala segala macem. Kita mau ngebawain lagu aja, meetingnya di panggung. Demi apa? Jadi baru kepikirannya di panggung. Di panggung. Wow. Set udah masuk panggung nih, kita bawain lagu apa? Anjir, bawain lagu gue baru pikiran kan. Karena gue baru datang juga kan. Udah kita bawain reggae aja. Reggae boleh. Terus kita nyanyi Bidadari Manis dari, pokoknya lagu reggae adalah judulnya Bidadari Manisku gitu. Gua ekspektasi gue yang gak ada yang ngedengerin, gak ada yang nonton, apalagi yang joget kan. Kita bawain lagu reggae, bang pada depan. Jadi kalau lu suka ngedenger musisi, penonton bisa nge-give semangatnya, itu bener terjadi. Oh iya ya. Karena ya saat itu gue di panggung yang gala premier itu, panggung mewah itu, gue bener-bener merasakan kayak pas pada joget terus sing along, anjir gue merasa vibesnya jadi power on lagi gitu. Nah itu dari situ gue pas turun panggung, kita seriusin yuk ngeband, ayo gitu. Udah ngeband. Udah setelah lulus sudah tidak ada. Tidak ada udah gitu. Tidak dilanjutkan ya kak? Iya nggak dilanjutin lagi. Tapi perform gue itu doang sih. Dan gue lumayan dapat senyuman manis dari anak-anak UKM musik. Senyuman manis ya. Kok bisa sih lu bukan anak UKM musik tapi rame gitu. Iya keren sih. Kita orang gue sama band gue itu. Sampai akhirnya kita kalau misalnya mau lewat UKM musik, mau lewat ruangannya mereka UKM musik, lumayan disinisin sih. Oh kayak pamornya diambil kayak gitu ya. Padahal gue ngerasa ya kita meetingin lagu yang dibawa aja di panggung ya kan. Boro-boro mau vibes yang gimana-gimana. Bener. Tapi lagi. itu anak-anak vibe musik, anak-anak UKM musik saat itu lumayan sinis ke gua orang waktu itu. Iya, panggungnya diambil gitu sama Kak Hazmi dan ini kan kawan-kawan. acara gue. Ini kan acara gue, harusnya gue yang terkenal di sini. Kenapa malah dia pendatang baru? Tidak tahu mau nyanyi lagu apa, dia yang terkenal. Dan itu kalau gak salah ada di videonya di IG gue sempet gue upload. Oh iya. Ada kayaknya. Tapi ya gue drummer kan di belakang kan. Ketutupan itu ada temen gue doang 2 di depan. Guanya dia ngedrummer gitu. Gitulah itu perform pertama dan kayaknya satu-satunya deh gue di kampus. Wah keren. Karena ya gue di kampus ya. Tapi itu jadi kenangan menarik sih menurut gue. Banget. Ketika saat itu mungkin bagi gue video apaan sih, video biasa aja. Iya lagi bener. Tapi pas sekarang kayak ya Allah kok gitu ya. Iya, seru juga ya. Dulu gue seseru ini. Iya, ya kan? asli kayak lu pas nge-MC juga mungkin. Iya. Beberapa tahun kemudian pas lo ngelihat video lu lagi nge-MC, ada enggak videonya? Ada. Nah, itu mungkin pas lo ngeliat itu. Oh iya. Ya, dulu kayak gini. Iya lagi, gitu. bener lagi. Tapi lu nge-MC kampus itu apa? Universal lagi apa namanya? Apa? Casual atau formal? Sebenarnya tergantung sih. Gue formal pernah, terus informal pernah. Formal capek banget tuh. Formal wah capek banget kak. Itu gue udah menurut gue capeknya formal adalah dari teman-teman gue yang suka nge-MC juga ya. Capeknya formal adalah dimana lu harus jaga tone suara lu segitu. Terus artikulasi kan. Kalau casual kayak hai semua udah kayak ngobrol aja kan gitu. Ngobrol terus bercandaannya juga ya udah gitu kan. Tapi kalau formal tuh harus kata-katanya. Gue pernah, gue ingat banget. Dan ini menurut gue hal menarik. Gue pernah dapet formal dan jadinya semi informal, bukan semi formal dan non formal. Jadi di dalam
tempat itu tiba-tiba lu harus formal, tiba-tiba lu harus informal. Wah. Di dalam waktu yang sama. Itu gila sih. Kalau menurut gue itu wah gila, mengubah vibes lu dari formal jadi informal itu kan susah banget ya. Iya. Apalagi ibaratnya dari informal yang ibarat lu gitu. Tiba-tiba lu suruh formal lagi itu susah banget kan. Itu acara apa? Itu acara kampus gue ada namanya Saiforia. Saiforia tuh jadi buatannya anak BEM Fakultas Psikologi gitu loh Kak. Pokoknya di situ tuh karena awal-awal tuh kita disuruh formal karena kayak ada sambutan-sambutan kan. Tapi di tengah-tengah itu tiba-tiba dikasih kuis sama game. Jadi lo bayangin deh, gue bajunya formal, tapi nada gue misalkan di awal formal banget. Tapi di tengah gue harus informal yang kayak kuis kan gak mungkin kita formal ya. Siapa yang mau naik kalau misalkan kuis formal? Iya kan? Bawain kuis formal. Baik, pertanyaan pertama. Baik, silahkan siapa yang ingin melanjutkan pertanyaan. Kan gak mungkin kita yang harus, ayo siapa yang mau, coba kakak yang di sana gitu kan. Harus kayak gitu. Terus dari situ balik lagi karena harus sambutan lagi. Jadi harus ngatur lagi. Capek banget sih. Banget. Itu waktu gue udah keluar tuh gue kayak ya Allah, Akhirnya, capek mau balik. Asli. Balik. Gue ngerasa waktu gue sebagai orang awam gue ngerasa kayak nge-MC yang formal justru yang enak. Kayak lu cuma ngomong nyantai, ternyata enggak. Yang casual justru yang menurut kita capek, ternyata itu enggak capek bagi beberapa orang. Benar. Gitu ya. Tapi ada yang orang MC apa gue nggak kebayang sih, maksudnya kayak lo nge-MC acara kepresidenan gitu kayak 17-an. Selamat datang kepada Apa kita punya cita-cita itu ya sekarang? Iya, biar terkabul juga. Iya, amin deh. Apa aja deh gitu ya. Ntar di bio Instagram gue MC and voice over. Wenjay, keren banget. Terus di bawahnya DM jika minat. DM for business. Keren banget kata gue. Gas. Ya Allah ya Robby. Balik lagi ke perkuliahan Denny. Tapi topik terakhir kuliah dia menurut gue, dunia kampus itu gak lepas ya selain karena pendidikannya. Iya. Ya gak harus di kampus sih, tapi mostly di kampus banyak kejadian-kejadian menarik. Kejadian-kejadian horor. Ada gak sih kampus lu? Ada banget ya, ada lah. Ada Kak, horor lagi. Ceritain dong. Iya, Ini horor ya. Iya. Ini langsung lo yang merasakan. Ini literally gue yang merasakan. Wow. Yes. Terus gimana? Jadi waktu itu singkat cerita lah ya. Ini kembali lagi gue sebagai anak radio dulu tuh zamannya pandemi Kak. Yes. Zamannya pandemi itu jadi radio gue itu dilaksanakannya secara online. Jadi kita tetap ada radio tapi kita pakai apa sih, remote ya. Jadi kita nyetingnya lewat remote. Tapi untuk menyalakan remote si komputer itu buat kita setting, kita harus ada satu orang dong nyalain komputer. Yang nyalain komputer. Atau biasanya kita nyebutnya komputer bos, komputer utama. Waktu itu harusnya bukan bagian gue, tapi karena di saat itu emang gue bertugas sebagai program director di hari Senin. Jadi program director harian, berarti tugas gue untuk memastikan bahwa komputer itu harus nyala. Ternyata orang yang bertugas ini tidak datang. Nggak tahu lah, dia bilangnya lupa gitu. Mau nggak mau gue dong, daripada gue yang dimarahin sama atasan gue waktu itu kan. Gue inget banget gue cuman ke kampus hanya untuk menyalakan si komputer itu. Cuma power on dong. Udah pulang dadah. Nah udah dong, akhirnya gue ke kampus lah. Dan kampus gue emang waktu itu emang sepi banget karena gak ada orang kan. Iya kan, orang gak ada yang berkuliah. Ya lockdown juga kan. Iya, dan itu kayaknya pandemi awal-awal deh, yang belum boleh hibrid. Masih sepi banget. Iya, sepi banget gitu. Dan waktu itu satpam itu hanya ada di depan. Jadi satpam jaga doang di depan. Oh, yang pinggir jalan. Iya, yang di pinggir jalan yang ada posnya. Nah dia bagian di pos tuh kan. Gue izin lah, apa saya dari radio gini-gini saya mau nyalain. Oh ya Neng, naik aja gitu kan. Naik, gue bukalah si radio itu, gue nyalain. Cuman salahnya gue memang, gue tuh sebenarnya sudah diberikan wejangan sama cutting gue. Lo kalau misalkan di radio itu jangan sendiri. Lo kalau di kampus dan ibaratnya nggak ada orang, jangan sendiri, harus ngajak teman. Itu yang mungkin ibaratnya menurut gue apaan sih, masih sore kok, tenang aja gitu kan. Udah gue nyalain. Tapi sore lo ke kampus jam berapa tadi? Sore gue kampus ya gue nyampe sana jam 4-an lah. Oh 4 sore. Jam 4 sore lah ya. Terus udah sana gue nyalain dong. Tit gitu. Nah karena gue merasa gue capek banget gitu kan ya.
dari rumah ke sana untuk menyalakan, gue main dulu lah di kampus gue itu si radio ntar nyantai dulu. Gue dan itu emang ada yang gue lagi kerjain, jadi gue motong-motong itu, gue ada prakarya yang harus gue kerjakan, gue kerjain di situ. Lah. Waktu udah kelar, tiba-tiba gue ngeliat jam, wah 6:30 nih, wah salah nih gue harus pulang. Gue pulang. Udah gue itu gelapnya. Kakak tahu ini gak sih Mall Mangga 2? Mangga 2 Mall, kakak tahu kan yang ibaratnya kakak tuh bisa ngelihat menjulang tinggi sampai ke atas. Jadi kayak tengah gitu. Iya kotak tengah, tapi kakak bisa menjulang tinggi sampai atasnya gitu loh. Iya tahu. Nah kayak gitu vibes kampus gue tuh ada yang kayak gitu kak. Iya udah nih terus udah dong. Gue jalan karena gue anaknya emang suka menantang adrenalin mungkin. Menantang adrenalin dan menurut gue kayak ini for the first time in forever gue ngerasain ini kan. Gue bukalah HP gue. Apa yang gue lakukan? Gue ngerekam. Gue bikin vlog. Gue bikin vlog nih dari pokoknya lantai berapa sampai turun kak. Kayak lihat guys ini gedungnya gini gitu kan. Sampai gue ke bawah nih kak. Ke bawah, terus gue lagi nunjukin kan ke arah yang gedung yang bisa menjulang tinggi itu. Gue lagi ngeliatin ke bawah nih kan. Lihat tuh guys, gedung kampus gue kayak gini. Terus waktu gue begini, di belakang gue, wah itu ada manusia berbadan besar, gelap semua. Iya gue juga merinding ini ngejar. Gelap semua badannya. Dan di situ gue langsung lari. Gue nggak tahu entah itu satpam beneran atau enggak, tapi di otak gue harus lari. Akhirnya gue lari, bener-bener lari. Terus karena gue panik, gue nge-send lah video itu ke siapa ya? Cutting gue. Terus tiba-tiba cutting gue yang mention sebenarnya, Nun gila di belakang ada itu si manusia besar ini. Gue lihat lagi. Wah bener manusia besar itu. Terus dan itu setelah gue lihat cermat waktu itu gak mungkin satpam karena badannya segede itu kak. Gede banget. Segede itu paham gak sih? Dan segede itu Thanos gitu. Enggak juga sih ya. Tapi ya gede lah ya. Gede banget. Dan itu gelap. Ya kayak bener-bener kayak siluet orang gitu loh. Dan gak mungkin kan ada satpam yang berdiri di situ ngapain juga kan. Iya bener. Kayak ngapain juga di situ kan. Itu hal menarik. Dan setelah itu kayak udah jangan suka macem-macem. Kalau dikasih tahu jangan udah ikutin. Gak usah adrenalin. Jangan suka jurit malam. Gila men. Tapi kakak ada gak sih yang kayak gitu-gitu di kampus kakak? Gue nggak tahu. Kalau cerita sih ada aja ya. Kalau cerita mah ada aja. Cuma gue sendiri nggak pernah sih merasa. Ya jangan sampai lah gue nggak pernah merasakan itu. Tapi kalau gue pernah sampai pulang bukan malam sih kan. Kalau di kampus gue ada kelas karyawan yang kuliahnya malam sampai jam 10 gitu. Jadi nggak sepi-sepi banget. Tapi feel yang lumayan itu ada aja. Berasa ya kak? Berasa cuma sampai yang ngerasain banget sih enggak ya. Kalau di kantor Itulah. Pokoknya gitu, iya sih kayak gitu. Terus pokoknya hal menariknya itu semakin terjadi-jadi gara-gara waktu itu radio gue tuh bikin segmen baru. Jadi namanya segmen horor. Bagus. Pinter ya. Waktu itu kak ditaruhnya di malam Jumat. Tapi habis itu dinaikin ke atas jadi sore. Jadi nggak boleh malam, jadi naikin sore. Dan itu ya udahlah teman-teman gue tuh banyak banget ceritaannya kayak kalau udah ada yang di segmen itu ada yang ngetok lah, ada yang itu, ada tingkat gue juga bisa ngeliat tuh udahlah. Seru banget. Serem. Undang dong tuh adek kalau bisa. Cukup sampai situ saya sudah merinding dangdut. Gue pengen bukan pengen ngebawain tapi gue sempat kepikiran tadi gue bawain aja segmen horor ya tapi enggak deh. Jangan. Enggak mau. Ya sebenarnya juga nyari penyakit sih. Gue juga bingung kayak kenapa ya ini segmen ada. Cuman segmen itu juga yang disukai sama orang-orang ternyata. Iya bener sih. Enggak gue. Emang suka orang Indonesia tuh suka banget adrenalin emang. Iya kan Indonesia apa-apa setan kan. Kalau misalnya masuk angin dikit kesambet kata setan lah gue lagi aja. Gue lagi nyate.